Pagi baik Pak Saudara, senang sekali saya Nasri Solisa kembali hadir lagi menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Terlibat pemukulan terhadap seorang sopir taksi online, Kompol Bambang Suryawihara sebagai Kasubdit Gakum Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku. Rajanya didakwa atas kasus galian C, warga serta kerabat Raja Negeri Rohomoni berunjuk rasa ke kantor pengadilan negeri Ambon. Gedung sekolah di pelosok rusak, pemerintah buruh diminta benahi sekolah di pelosok. Seorang perwira Polda Maluku, Kompol Bambang Suryawihara, dicopot dari jabatannya sebagai Kasubdit Gakum Direktorat Lalu Lintas karena terlibat pemukulan terhadap seorang sopir taksi online. Tindakan itu dikecam Polda Maluku karena tidak sepatutnya dilakukan seorang polisi apalagi perwira. Terkait insiden itu, Polda Maluku menyampaikan permohonan maaf atas ulah salah seorang perwiranya, Kompol Bambang Suryawihara, terhadap seorang sopir taksi online. Kemudian viral di media sosial. Aksi penganiayaan terhadap korban bernama Rizky Fitrianda terjadi di Jakarta pada Kamis 31 Oktober lalu. Turun. Allahu Akbar. Ini ada rekaman loh, ada rekaman. Rekaman apa? Ada rekaman. Rekaman apa? Gua laporin lo, gua laporin lo. Gua laporin lo. Gua laporin lu nunjuk gua laporin. Enggak ada, gua laporin, awas lo. Ada rekaman. Meski kedua belah pihak telah menempuh jalur damai, tak membuat kasusnya berhenti. Perwira itu akan tetap diproses sesuai aturan yang berlaku. Gua laporin, awas lo. Ada rekaman. Terkait pemukulan supir transportasi online yang dilakukan oleh salah satu oknum bernama Kompol Bambang. Memang benar bahwa Kompol Bambang adalah anggota kami di Polda Maluku yang sekarang menjabat Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Maluku. Saya ikut prihatin dan mohon maaf kepada korban, keluarga korban dan masyarakat Indonesia seluruhnya terkait kejadian yang terjadi. Menyikapi hal tersebut, untuk penanganan kasus pemukulan akan ditangani oleh Polda Metro sesuai dengan TKP kejadian, dan untuk kode etik dan disiplin akan ditangani oleh Polda Maluku. Komitmen Bapak Kapolda Maluku untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Menyikapi hal tersebut, Bapak Kapolda sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan penyelidikan dan memproses kejadian yang terjadi. Sebelumnya seorang sopir taksi online di Jakarta dipukuli oleh penumpangnya pada Kamis 31 Oktober lalu. Pelaku penganiayaan diketahui merupakan perwira polisi yang menjabat sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku. Aksi penganiayaan yang dilakukan Bambang terhadap sopir taksi online itu terekam kamera pribadi milik korban. Video penganiayaan itu lalu dibagikan ke media sosial dan tersebar luas. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Ada rekaman.
5 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram bagian Barat mengikuti debat kedua Pilkada bertema penguatan tata kelola pemerintahan daerah menuju kesejahteraan masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal. Harapan kami dalam proses debat ini adalah biar seluruh masyarakat Kabupaten Seram bagian Barat mengetahui terkait dengan kualitas yang ada dari masing-masing pasangan calon. Debat ini dihadiri 5 paslon, yakni pasangan nomor urut 1, Hatta Hehanusa dan Stanley Salenusa, pasangan nomor urut 2, Asri Arman dan Selvinus Kainama, serta pasangan nomor urut 3, Timotius Akirina dan Yudin Hitimala. Sementara pasangan nomor urut 4, Samson Atapari dan Rashid Lisaholid, serta paslon nomor urut 5, Pransiane Putile Halat dan Taher bin Ahmad. Dalam debat kedua ini, kelima paslon saling mengadu gagasan untuk membangun Kabupaten Seram bagian Barat dengan mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi warga. Pengembangan infrastruktur dan prioritas kewilayahan. Kita tidak hanya membahas pembangunan fisik, tetapi juga membangun fondasi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Yang berkelanjutan, kami pasangan hati hadir dengan visi sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam. SBT memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perkembangan. Namun untuk sektor pertanian, perikanan, pariwisata, pasangan yakin sudah lakukan, yaitu membuka semua infrastruktur pada 9 bulan yang saya pimpin pada tahun 2021-2022. Sekarang kami ingin melanjutkan dengan membuka daerah-daerah yang terisolasi. kita tahu bahwa SBB sangat kaya dengan potensi sumber daya alam, diantaranya perkebunan, perikanan, perkebunan rakyat, cengkeh, kopra, dan lain-lain, pertanian hortikultura, mineral, nikel, dan lain-lain. Pengelolaan sumber daya alam, pengembangan infrastruktur dan konektivitas merupakan gambaran sekaligus komitmen kepemimpinan kami ke depan. KPU Kabupaten Seram bagian Barat sengaja kembali menggelar debat kedua secara terbuka ini agar masyarakat mengetahui secara detail ide dan gagasan dalam visi dan misi para calon sehingga dapat menetapkan pilihannya masing-masing. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Debat kandidat calon bupati dan wakil bupati, kedua yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Seram bagian Barat berlangsung dengan aman. Acara debat kandidat kedua yang diselenggarakan oleh KPU bertema penguatan tata kelola pemerintahan daerah menuju kesejahteraan masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal yang berlangsung di Gedung Nunusaku Center Kabupaten Seram bagian Barat ini dijaga ketat ratusan polisi dan tentara. Para kandidat bahkan simpatisan serta partai pengusung pun diperiksa ketat saat memasuki ruang debat. Brimob untuk minta perbantuan dari Kompi Brimob untuk melaksanakan sterilisasi sebelum kegiatan acara mulai, supaya keadaan gedung dalam keadaan aman dan kondusif dan hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Dan sampai sekarang, puji Tuhan, acara juga sudah berjalan dengan baik, acara sudah selesai, dan kami hanya tinggal menunggu untuk para relawan maupun massa kembali ke tempat kediaman masing-masing. Diketahui 5 pasangan calon yang berlaga dalam Pilkada Kabupaten Seram bagian Barat 2024 ini memiliki dukungan partai politik yang beragam. Pasangan nomor urut 1 Hatta Hehanusa dan Stanley Salenusa diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, dan P3. Sementara pasangan nomor urut 2 Asri Arman dan Selvinus Kainama didukung oleh Partai Demokrat, PKS, dan PAN. Sedangkan pasangan nomor urut 3 Timotius Akirina dan Yudin Hitimala
didukung oleh Partai Nasdem dan Hanura. Serta pasangan nomor urut 4 Samson Ataparit dan Abdul Rashid Lisaholid diusung PDIP dan Partai Perindo, dan pasangan nomor urut 5 Pransiane Putih Lehalat dan Taher bin Ahmad diusung oleh PKB, PKN, dan Partai Gelora. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Pemilihan kepala daerah tinggal menghitung hari. Guna menjamin semuanya berjalan damai serta jujur dan adil, berbagai seruan disuarakan berbagai elemen di Kota Ambon. Kali ini datang dari pegiat media sosial di Kota Ambon dengan membagikan poster kepada warga serta pelintas di Kota Ambon. Menurut pegiat media sosial, jika tidak berkomitmen menjaga pilkada damai, jujur dan adil, dikhawatirkan akan mendatangkan gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Ada beberapa akun-akun yang paling aktif sekali itu bikin narasi-narasi di TikTok, di grup WhatsApp juga, tapi kami dari Mapindo juga tidak mau mempublish itu karena juga menjaga nama baik dari orang yang bersangkutan. Cuman memang itu jadi bagian dari data kami. Selain pegiat media sosial, semua kontestan pilkada juga harus menjaga demokrasi berjalan baik serta suasana pemilu yang kondusif agar pemilihan kepala daerah 2024 sesuai harapan rakyat. Muhammad Sarul Sunet melaporkan dari Ambon.